adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Pastinya semuanya dalam keadaan sehat ya? Amin, puji Tuhan. Nah, kembali lagi kita bersama ketemu di ibadah online hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online, kita bersatu dulu yuk. Yuk, kita bersatu dulu bersama-sama. Amin. Nah, adik-adik sudah pada rapi-rapi nih. Yuk kita memuji nama Tuhan. Semuanya berdiri. Ayo berdiri. Yes, good. Nah, kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Allahku Dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, abang harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan saatnya kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, siapkan Alkitabnya juga. Nah, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kasih Tuhan kepada kami. Tuhan masih pelihara hidup kami karena Tuhan baik dan mengasihi kami. Dan betapa Tuhan sayang kepada anak-anak. Bapak, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami. Sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh bersuka di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian. Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai 21. Amang ulangi, Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Mari kita membacanya. Amang bacakan, adik-adik ikuti dengan seksama ya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat
bahwa ayah mereka telah mati. Berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Hadirin kasih Tuhan, luar biasa ya hatinya Yusuf. Tapi ingat gak adik-adik apa yang terjadi sih? Kenapa ada sepertinya saudara-saudara Yusuf kok takut sama Yusuf? Amang ingatkan cerita Yusuf ya. Waktu itu Yusuf itu menjadi anak yang paling baik dan paling disayangi oleh ayahnya. Nama ayahnya ingat Yakub. Nah, abang-abangnya saudara-saudara Yusuf yang lebih tua, mereka bekerja keras semua. Suatu ketika datang Yusuf ke ladang, menemui abang-abangnya. Tapi abang-abangnya marah. Jadi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Setelah dibuang ke dalam sumur, pulang abang-abangnya ini ke rumah, diberitakan sama bapaknya, si Yakub namanya, bahwa Yusuf telah diterkam binatang buas. Artinya, abang-abangnya memberitakan kepada ayah Yusuf, Yusuf sudah mati. Ternyata Yusuf akhirnya dijual, diangkat dari sumur, dijual kepada orang Mesir. Udah gitu Yusuf bekerja di rumah Potifar, tapi masuk penjara kemudian karena dia nggak mau berbuat curang. Dia orang yang jujur, orang yang bergaul dengan Tuhan. Sampai ketika ternyata dalam penjara Tuhan memberkati Yusuf. Karena apa? Yusuf orang yang bergaul dengan Allah. Yusuf sangat mencintai Tuhan. Sekalipun hidupnya menjadi susah, dianggap tidak ada, dianggap sebagai orang yang rendah, tetapi Tuhan memberkati Yusuf. Ternyata Yusuf diberkati oleh Tuhan untuk bisa menafsirkan mimpi raja. Raja Nebukadnezar saat itu. Dan dari situlah, dari penjara, Yusuf masuk ke istana raja. Dan dia menjadi orang kepercayaan Firaun. Nah, ada yang kasih Tuhan, ternyata terjadi kelaparan di sekitaran seluruh tanah yang subur di seluruh sampai Mesopotamia, Irak, Iran sekarang. Semua terjadi kelaparan. Tapi karena kepintaran Yusuf, Mesir tidak terjadi kelaparan. Akhirnya datanglah saudara-saudaranya Yusuf bersama ayahnya Yusuf si Yakub. Karena kelaparan di sana, mereka datang ke Mesir minta makan. Ternyata Yusuf jadi orang penting dan pejabat saat itu. Nah, setelah mereka hidup di Mesir, yang terjadi kemudian karena Yakub sudah semakin tua, Yakub meninggal, mati. Ayah mereka meninggal, namanya Yakub. Mulailah abang-abangnya ini takut. Karena apa? Kita pernah berbuat jahat sama Yusuf. Jangan-jangan nanti Yusuf balas dendam ini. Kita jadi susah dan celaka dibuat Yusuf. Tapi ternyata adik-adik yang kita lihat hari ini sangat luar biasa. Yusuf yang hidup bergaul dengan Tuhan, hatinya pun dekat dengan Tuhan. Dia tidak mendendam kepada saudara-saudaranya. Sehingga dengan ketakutan abang-abangnya semua datang sujud kepada Yusuf, bilang, tadi kami datang sebagai budak kepadamu. Gak boleh. Yusuf memandang mereka tetap sebagai saudara. Bahkan dikatakan, aku akan menanggung makanmu
dan makan anak-anakmu juga. Adik-adik yang kita kasih Tuhan, itulah hati anak Tuhan. Hati yang mau bergaul dengan Tuhan, dia tidak mau mendendam. Sekalipun orang berbuat jahat pada dia, saudara terdekatnya berbuat jahat pada dia, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Yang mau kita pelajari, mari kita lihat. Kenapa Yusuf bisa mengampuni? Kenapa Yusuf bisa baik begitu kepada saudara-saudaranya? Di ayat 28 tadi dikatakan, di ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan, tahu reka-reka? Reka-reka itu seperti merancang atau membuat, merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Dan mereka melakukannya. Betul, mereka melakukannya. Tetapi tahu enggak, bahwa walaupun reka-reka yang jahat, rancangan-rencana jahat, perbuatan jahat yang dilakukan kepada orang yang takut akan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, ternyata Tuhan mengubah itu menjadi kebaikan. Nah, adik-adik kasih Tuhan, kenapa kita harus mau mengampuni orang? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Allah yang mengasihi kita, yang bisa mengubah hal yang buruk pun menjadi yang baik. Menjadi baik kepada kita. Makanya firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, mari buka Alkitabnya lagi. Roma 8 ayat 28 disebutkan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lihat ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa semuanya ya, semuanya baik yang buruk sekalipun, yang jahat dibuat orang. Adik-adik, Tuhan bisa membuat itu menjadi kebaikan buat kita. Yang penting apa? Kita harus tetap mengasihi Allah. Nah, anak-anak Tuhan, kita semua mari cintai Tuhan kita. Dengan mau bergaul dengan Tuhan, yakinlah, sekalipun orang berbuat jahat pada kita, Tuhan bisa mengubahnya jadi baik. Jadi untuk apa membalas dendam? Untuk apa benci kepada orang lain? Ya kan? Tetaplah cintai Tuhan. Nanti dengarkan pengajaran dari kakak-kakak guru sekolah minggunya, yang jelas firman Tuhan mau mengajarkan kita. Benar, banyak dunia ini tidak suka kepada orang-orang yang sayang pada Tuhan. Tetapi apapun yang diperbuat orang jahat sekalipun kepada kita, karena kita sayang sama Tuhan dan Tuhan sayang sama kita, Tuhan bisa ubahkan itu untuk menjadi berkat buat kita. Bahkan kita berpengaruh untuk memelihara kehidupan ini. Dan Tuhan menjadikan kita berkat buat dunia ini. Oleh karena itu adik-adik yang kasih Tuhan, tetap cintai Tuhan ya. Tetap sayangi Tuhan, tetap bergaul dengan Tuhan. Dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan mampu mengubahkan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami belajar dari kehidupan Yusuf yang tetap tetap setia, tetap mau bergaul kepada Tuhan. Mau hidup mengasihi Tuhan. Sekalipun banyak kejahatan yang diterima, diperlakukan. Dan Yusuf menjadi menderita. Tetapi Tuhan mengubahkan semuanya itu. Sehingga Yusuf menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Bahkan bagi dunia yang sedang dalam kesusahan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar dari Yusuf. Belajar dari firman Tuhan. Supaya semua anak-anak Tuhan tetap teguh hati. Kami semua tetap mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Supaya kami tidak membalaskan dendam atau mengingat kejahatan orang lain. Karena Tuhan mampu mengubahkan yang jahat, yang buruk itu menjadi berkat buat kami. Supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan kami Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tetap patuhi, tetap taat pada prokes ya. Jaga kesehatan, amang berdoa kalian semua dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.
Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita memberikan persembahan kasih ya kepada Tuhan. Nah, persembahannya bisa minta tolong ke mama atau ke papa. Minta untuk mama, papa, aku mau memberi persembahan ke gereja. Atau persembahannya juga bisa dikumpulkan kepada Sintua Banjar masing-masing ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Tanganku na met met hulehon ma tu debata. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa kembali beribadah online di minggu ini. Nah, tadi adik-adik kita bersama-sama sudah memuji nama Tuhan, menari dan menaikkan pujian, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta Panjaitan. Nah, kembali lagi kita belajar bersama-sama, belajar firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Terima kasih juga Tuhan atas penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan. Berkatilah agar kami dapat menerimanya dan kami juga dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memimpin semuanya dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan kami serahkan hanya dalam tangan kasih-Mu, Yesus Juru Selamat kami Allah yang hidup. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya tokohnya hari ini adalah Yusuf. Kakak yakin adik-adik pasti tahu kan siapa Yusuf? Nah, sedikit historical, sedikit latar belakang deh. Reminder lagi ya, Yusuf anak kesayangan Bapak Yakub. Karena sangat disayang Bapak Yakub, saudara-saudaranya menjual Yusuf ke pedagang yang mau pergi ke Mesir. Nah, ketika di Mesir, Yusuf menjadi kepala rumah tangga Potifar.
Potifar itu adalah salah seorang pegawai Firaun. Namun Yusuf difitnah oleh istri Potifar sehingga Yusuf masuk ke dalam penjara. Nah, ketika di penjara, Yusuf berhasil menafsirkan atau mengartikan mimpi Raja Firaun. Karena berhasil mengartikan mimpi Raja Firaun, Yusuf menjadi penguasa orang yang berkuasa di Mesir. Nah, dari peristiwa yang dialami oleh Yusuf, ada satu hal yang dapat kita pelajari hari ini, yaitu adalah memaafkan. Ya, Yusuf walaupun sudah dijual oleh saudara-saudaranya dan Yusuf mengalami harus masuk penjara, Yusuf tidak menyimpan rasa dengki, dendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf malah tetap menjadi anak Tuhan yang selalu melakukan kebaikan, sama sekali tidak membalas kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang kepada dirinya sendiri. Nah, hari ini adik-adik, kita mau belajar memaafkan. Kita berusaha belajar memaafkan. Kakak sangat tahu sekali, kakak sangat mengerti sekali bahwa memaafkan itu bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar memaafkan, dengan memaafkan akan ada suatu hikmah yang timbul, yaitu keindahan, yaitu kedamaian, yaitu ketenangan. Karena apa sih? Kita wajar loh mengalami rasa sakit, kita wajar mengalami rasa ada amarah sedikit, kita wajar mengalami rasa sedikit dendam. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita mau belajar memaafkan. Kenapa kita harus memaafkan? Karena kakak mengambil beberapa manfaat memaafkan. Pertama nih, yaitu kita akan terhindar dari rasa sakit atau sembuh dari rasa sakit itu. Jadi kalau misalnya ada kalau dari kita ambil dari peristiwa Yusuf ya. Nah, Yusuf pasti akan mengalami rasa sakit ketika dijual saudara-saudaranya, atau juga ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar, padahal Yusuf tidak melakukan kesalahan, sehingga Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Tapi karena Yusuf memaafkan, sehingga dia tidak mengalami rasa sakit hati, atau dia menghindari rasa sakit hati sehingga dia sembuh dari rasa sakit itu, Yusuf akhirnya berhasil menjadi seorang penguasa di Mesir. Nah, selain tadi kita menghindari rasa sakit hati atau menyembuhkan rasa sakit hati kita, yang kedua adalah kita memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Seperti Yusuf karena memaafkan, dia menjalin hubungan baik dengan saudara-saudaranya. Kalau dilihat dalam Alkitab, saudara-saudaranya ketika mengalami kelaparan di tempat tinggal mereka datang ke Mesir untuk meminta makanan, dan Yusuf memberinya tanpa mengingat kesalahan saudara-saudaranya, karena Yusuf menghindari rasa sakit hati sehingga bisa memperbaiki hubungan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Seperti juga adik-adik, dalam kehidupan adik-adik, ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh
abang atau kakak atau adik-adik mau belajar memaafkan supaya hubungan adik-adik dengan kakak, abang atau adiknya adik bisa terjalin dengan baik. Nah, yang ketiga, membuat pribadi orang tersebut menjadi lebih baik dan juga membuat pribadi kita menjadi lebih baik. Nah, ketika adik-adik belajar mau memaafkan, maka kita belajar menjadi pribadi yang baik. Dan kita juga mengajarkan orang yang salah kepada kita menjadi pribadi yang baik. Dengan begitu, dengan orang yang bersalah kepada kita merasakan rasa maaf dari kita, maka orang yang bersalah akan menjadi pribadi yang baik. Dia akan melihat, dia baik ya, dia mau memaafkan kesalahan saya, dan saya mau menjadi seperti dia, ya kan? Selain kita membuat diri kita menjadi pribadi yang baik, kita juga dapat mengajarkan atau sedikit membentuk pribadi orang yang salah kepada kita menjadi pribadi yang baik. Nah, yang keempat adalah ini sangat-sangat bagi kakak ya, sangat-sangat baik untuk kita semua, bahwa kalau kita mau belajar memaafkan, kita mau menjadi pemaaf, kita akan membuat atau menghasilkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Karena dengan kita memaafkan, tidak ada lagi rasa amarah dalam hati kita, tidak ada lagi rasa dendam dalam hati kita, tidak ada lagi rasa sakit hati dalam hati kita. Dimana dengan tidak adanya rasa kekecewaan, kita bisa menjalani hidup dengan senang, dengan bahagia, dengan damai, baik di dalam kehidupan kita pribadi dengan orang lain dan juga dalam kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, itu adik-adik, bahwa masih banyak lagi manfaat dari kita memaafkan orang lain. Tapi intinya sih kenapa sih Kak kita harus memaafkan? Padahal orang itu tuh sangat membuat kita jengkel, sangat membuat kita sakit hati, sangat membuat kita sedikit ada amarah Kak. Ingat adik-adik, pada intinya kita harus memaafkan karena Tuhan sudah terlebih dahulu memaafkan dosa-dosa kita, sehingga Tuhan menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Ya adik-adik, kita karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita, maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan mau mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain. Nah adik-adik, ada juga perumpamaan tentang pengampunan di Alkitab, di kitab Matius pasal 18 ayat 21. Nah, di sana murid Tuhan Yesus mendengar Petrus bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Nah, di ayat 22, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, di dalam ayat tersebut kita diajarkan oleh Tuhan bahwa kita harus mau mengampuni,
harus bisa memaafkan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang telah melakukan kesalahan kepada kita sebanyak 70 kali 7 kali. Masih ada belakang kalinya loh adik-adik. Jadi tidak 70 kali 7, tidak 70 kali 7 kali, masih banyak. Banyak sekali. Oleh karena itu, yuk adik-adik, kita belajar yuk, sama-sama belajar mau memaafkan, sama-sama belajar mengampuni. Nah, selain kita mau belajar memaafkan, jangan lupa kita juga harus belajar minta maaf. Minta maaf tidak memandang umur, baik kepada yang lebih tua ataupun kepada yang lebih muda. Kita kalau misalnya punya kesalahan kepada adik kita, jangan malu. Kita yang sebagai yang tua, kita harus minta maaf ke adik kita agar hubungan kita dengan adik menjadi baik. Nah, intinya adalah adik-adik, ayo kita belajar bersama-sama, belajar memaafkan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita, sehingga Tuhan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Kita belajar bersama-sama, kita pasti bisa. Apalagi kita anak Tuhan yang selalu disertai kehidupannya oleh kasih karunia Tuhan. Adik-adik mau kan belajar memaafkan? Good. Kita sama-sama belajar memaafkan ya. Ya. Oke, pengajaran hari ini kita tutup dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu di dalam pengajaran kami saat ini. Tuhan, kami mau belajar memaafkan. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami, sertai kehidupan kami, agar di dalam kehidupan kami mau belajar memaafkan untuk orang yang bersalah kepada kami. Karena kami tahu Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa yang telah kami lakukan, Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami semua anak-anak-Mu, supaya kami dapat melakukan kehidupan kami semua sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik adik-adik, yuk kita bersama-sama belajar memaafkan. Oke, salam sehat semuanya, tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan sebelum makan, dan rajin menjaga kebersihan sehingga kita semua kembali sehat. Oke, sampai kembali di minggu-minggu berikutnya. Shalom, selamat hari Minggu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Yesus tiada batasnya.